Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khusus kita warga Gemim, minggu ini oleh Sinode Gemim telah diatur untuk merenungkan tema mingguan minggu ini. Orang percaya, duta penyembuhan holistik. Siapa orang percaya? Ya semua kita yang sudah percaya. Lalu dikatakan harusnya setelah kita menjadi percaya kepada Kristus, kita harus menjadi duta. Duta secara sederhana berarti utusan. Secara sederhana artinya utusan untuk melakukan apa yang tema ini bilang, penyembuhan holistik. Holistik artinya menyeluruh. Ini berangkat dari kesadaran atau pergumulan bahwa ternyata baik masyarakat secara umum maupun dalam gereja, kita menghadapi masalah-masalah, menghadapi krisis yang tidak hanya bersifat secara fisik, tapi juga masalah-masalah yang bersifat non-fisik, masalah-masalah rohani, masalah-masalah supranatural, masalah-masalah spiritual, masalah-masalah kejiwaan, masalah-masalah mental, masalah-masalah psikologi. Dan kadang-kadang dua ini berjalan bersama. Malah kadang-kadang yang terjadi adalah masalah-masalah secara fisik makin berat karena adanya tekanan masalah rohani. Masalah rohani kadang-kadang membuat orang bersikap salah terhadap masalah-masalah fisiknya. Saya kasih contoh. Masalah fisiknya adalah dia sakit. Sakit secara fisik maksudnya dia dalam kelemahan tubuh, sedang dirawat di rumah sakit, betul-betul tidak berdaya. Tapi sebenarnya ada masalah rohani yang dia juga hadapi, yaitu apa? Secara medis kelihatan dia sakit. Menurut diagnosa dokter, dia betul-betul mengalami kelemahan secara fisik. Tapi secara rohani dia mengalami pergumulan khusus, yaitu apa? Dia bilang, kita dah sakit ini karena orang dah backing. Maka masalah fisiknya menjadi lebih berat karena tekanan masalah rohani itu. Masalah sakit secara fisik, dokter akan bantu. Tapi yang justru sulit diselesaikan adalah DP masalah secara rohani. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana gereja peduli terhadap proses penyembuhan holistik. Tidak hanya menggumuli, memperjuangkan proses pemulihan secara fisik, kepedulian terhadap orang-orang yang mengalami masalah-masalah fisik, tapi juga bagaimana perkara-perkara rohani itu menjadi perhatian dari gereja. Nah, bacaan kita kali ini akan memberi kita beberapa prinsip, mungkin sekitar 10 prinsip yang saya catat tentang apa saja yang harus dimiliki oleh seorang duta. Kita semua harus menjadi duta bagi orang lain. Nah, betapa indahnya kalau kita saling menjadi duta bagi orang lain. Dan apa yang harus dimiliki oleh seorang duta penyembuhan holistik ini? Ada kriteria-kriteria yang harus dimiliki, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan supaya visi ini boleh kemudian terwujud. Di sini dikatakan memang suatu ketika Yesus kembali lagi ke Kapernaum. Kayaknya memang Kapernaum ini menjadi salah satu basis pelayanan Yesus. Jadi setelah Yesus melaksanakan berbagai penginjilan dan melakukan juga mujizat-mujizat di tempat-tempat lain, dia selalu kembali ke Kapernaum. Karena itu di sini dikatakan begini. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Jadi dia sebelumnya di situ. Termasuk kalau kita baca di pasal 1, salah satu yang dilakukan oleh Yesus adalah dia memang sangat sering datang mengajar di rumah Allah, rumah bait Allah di Kapernaum, dan termasuk dia melakukan banyak mujizat di situ. Termasuk salah satu orang yang dicatat menikmati kesembuhan secara fisik dari Yesus adalah mama mantunya Petrus ibu mertua. Nah, di sini dikatakan suatu ketika Yesus datang lagi ke Kapernaum. Ketika Yesus datang di Kapernaum,
Yang menjadi tujuan utama Yesus adalah memberitakan firman, memberitakan Injil. Sekaligus tentu dia melakukan mujizat. Tapi coba saudara perhatikan, yang terutama dilakukan oleh Yesus adalah memberitakan firman. Mujizat itu hanya tambahan setelah pemberitaan firman. Ini menolong kita untuk mengerti gereja yang benar, gereja yang sejati adalah gereja yang harus mengutamakan firman. Betapa banyak gereja yang lebih mementingkan mujizat. Betapa banyak gereja yang lebih mementingkan perkara-perkara yang sebenarnya dalam urut-urutan kerja Yesus itu bersifat tambahan. Tujuan utama Yesus adalah memberitakan firman, memberitakan Injil. Mujizat itu adalah tambahan sesudah firman. Kadang-kadang orang di gereja zaman ini membalik. Firman itu nomor 2, yang penting mujizat. Sekalipun begitu tapi orang menikmati. Sehingga banyak gereja akhirnya tidak bertumbuh di dalam firman. Dan di sini dikatakan sementara Yesus mengajar di satu rumah, tidak disebutkan di rumah mana. Ada beberapa penafsir mengatakan mungkin ini rumah Petrus, mungkin, tapi tidak disebutkan. Ya sudah, kita tidak usah berspekulasi. Tapi dia datang di satu rumah, mungkin rumah agak besar. Dia datang di satu rumah lalu gempar lagi seluruh Kapernaum. Lalu dikatakan di sini ada orang-orang datang berkerumun untuk apa? Untuk mendengarkan pengajaran Yesus, termasuk mungkin juga ada yang datang dengan motivasi yang salah. Tapi oke lah, yang di sini dikatakan Yesus tidak peduli apapun motivasi mereka, yang penting dengarkan saja dulu firman Tuhan. Karena kalau andai kata ada orang yang datang dengan motivasi yang salah, setidaknya Yesus akan membereskan motivasi itu melalui pengajaran. Karena itu pengajaran harus tetap menjadi penting. Sangat mungkin dalam gereja begitu, ada orang-orang yang datang dengan motivasi yang salah, dan karena itu firman menjadi penting. Semoga firman yang disampaikan itu kemudian mengubah cara pandang orang, mengubah motivasi orang. Lalu yang menarik di sini, kita melihat ada kejadian yang dicatat tentang 4 orang plus 1 orang yang lumpuh. Ada gambar-gambar yang akan saya gambar. Ini hanya alat bantu untuk kita membayangkan apa yang kira-kira terjadi. Boleh tampilkan di. Nah, ini gambar. Memang gambar-gambar ini hanya gambar anak sekolah minggu. Tapi moga ini akan menolong kita untuk mengerti prinsip-prinsip yang boleh orang pelajari secara sangat sederhana dari bagian ini. Di sini dikatakan ada 1 orang lumpuh, namanya tidak disebutkan. Lalu setelah Yesus datang di Kapernaum, ada 4 orang dari si lumpuh. 4 orang ini datang, 1 orang lumpuh. Tidak tahu siapa yang punya inisiatif. Apakah tuh 1 orang yang kumpul tuh 4 orang, atau tuh 4 orang yang datang kepada si lumpuh itu. Tapi kalau mau baca ini, kayaknya yang aktif tuh 4 orang itu. Tapi beberapa pelajaran berharga yang orang boleh pikirkan, renungkan dari bagian ini. Orang sepakat aja dulu bahwa yang berinisiatif datang patu lumpuh itu adalah tuh 4 orang, bukan atas undangan si lumpuh itu, tapi tuh 4 orang itu yang datang. Kenapa mereka datang? Setelah kita membaca seluruh 12 ayat ini, kita mendapat kesan pertama adalah, sudah mendapat kesan apa? Saya membaca ini mendapat kesan, hal pertama, seorang duta, kalau kita mau menjadi duta Kristus, menjadi utusan Kristus untuk orang lain, pertama-tama yang harus dimiliki adalah kasih. 4 orang ini memiliki kasih kepada yang lumpuh. Kalau saudara tidak mau mengasihi orang lain, sulit saudara akan memperjuangkan hal yang lebih dari itu. Gereja yang sehat adalah kalau gereja di dalamnya ada
Satu orang mengasihi orang lain, satu orang mengasihi orang lain. Pelayan khusus mengasihi jemaat, komisi-komisi kerja mengasihi orang-orang yang dilayani, dan kita semua saling mengasihi. Kasih akan memulai pekerjaan-pekerjaan yang besar. Amin. Harus dimulai dari situ. Lalu, nggak tahu apa dorang percakapan. Mungkin dorang bilang begini, dorang menduga saja. DP betul apa tuh percakapan, nanti torang kalau di sorga kong torang baku dapat yang ini 5 orang. Kita yakin ini 5 orang ada di sorga sekarang. Dorang sih belum pergi, tapi secara status ada. Kan belum ada orang yang pergi sorga toh. Semua orang yang mati masih dikubur. Karena apa? Kebangkitan belum terjadi. Jadi kadang-kadang torang datang di rumah duka juga kasih penghiburan salah. Sabar Jo, dia kata so di sorga sekarang, belum tarik kebangkitan so di sorga. Salah. Torang tidak boleh pergi sendiri karena Alkitab bilang, Yesus bilang, ngoni tunggu, nanti kita balik, kita datang jemput. Jadi siapa tidak boleh pergi sendiri, ngoni yang tahu. Cuma kita yang tahu, karena itu kita tuh mau balik. Kita mau pisah dia tanpa dulu for ngoni, nanti kita balik, kita jemput. Jadi saudara kalau dengar, taruhlah dia hamba Tuhan. Maaf ya, ini akan memprovokasi. Taruhlah dia hamba Tuhan, kalau dia bilang dia so naik turun surga, badusta dia. Nggak usah percaya. Kalau dia bilang dia so naik turun surga, dia kira dia nenek punya tuh surga. Naik turun sama dengan teh celup. Dia kira dia nenek punya. Saudara-saudara jangan percaya. Taruhlah dia bilang dia hamba Tuhan, dia pendeta, dia gembala, dia evangelis, dia siapapun dia. Kalau dia bilang dia so bolak balik surga, nggak usah percaya. Tawa dia. Itu halusinasi. Itu hanya strategi untuk mempengaruhi orang seolah-olah mengatakan kita ini hamba Tuhan lebih dekat dengan Tuhan dibanding hamba Tuhan manapun. Sudah tidak usah percaya. Karena Yesus bilang orang yang tahu tuh tanpa, cuma kita. Karena itu kita mau pisah dia tanpa, nanti kita balik. Karena itu kita bilang tadi, moga-moga, kita yakin bukan moga-moga. Orang mau baku dapat dengan dia, dengan orang ini 5 di sorga. Apa yang orang percakapkan? Nggak tahu. Tapi kira-kira begini, kawan. Yesus sudah datang di kampung. Orang mau angkat pengana, mau bawa. Sampai di sini orang belajar apa? Hal pertama adalah 4 orang itu memiliki apa tadi? Kasih. Yang kedua, 4 orang ini memiliki kesatuan visi membawa orang teman mereka kepada Kristus. Betapa hebatnya gereja Tuhan kalau misalnya hamba-hamba Tuhan ini memiliki kesatuan visi, yaitu membawa orang kepada Kristus. Orang-orang yang kita jumpai, target terbesar kita adalah membawa mereka kepada Kristus. Harus menjadi target utama dari komisi pemuda, komisi remaja, KPDP, semua orang yang diberi tugas untuk melayani. Harusnya menjadi visi terbesar kita adalah membawa orang kepada Kristus. Amin. Saya sudah diskusi dengan komisi penatua pemuda, penatua remaja, kita bilang implementasi konkret dari bacaan ini kita so tawarkan, tapi terserah orang mau terima atau enggak. Kita bilang kalau boleh, yang kita lihat 1 tahun di sini so mantap luar biasa. Semua perjuangan khususnya pemuda remaja so mantap luar biasa. Ada satu yang masih kurang. Apa itu? Pemuritan. Gereja yang sejati adalah gereja yang memuridkan. Pemuritan berarti usaha sadar dan sengaja dan terus menerus membawa orang kepada Kristus dan mempersiapkan dia menjadi orang yang mau memuridkan orang lain. Kalau teman-teman pemuda dan remaja bersedia, mulai tahun depan Januari orang seklar ini tahun, tapi mungkin akhir tahun orang boleh diskusi. Saya sudah punya kurikulumnya, saya punya silabusnya, materi-materinya sudah ada. Kurang mau action, kalau mau gratis, saudara tidak usah bayar. Kali tambah lain kita tidak dapat bayar. Iyo, tidak dapat bayar. Ini kerja profesional. Parah gitu. Kita tidak cari-cari doi. Kira kita jadi pendeta cari-cari doi. Tidak, kita sudah selesai dengan itu. Orang jalankan program pemuritan. Ada 3 tahapan, nanti orang diskusi lebih panjang. Tapi ini menjadi
gambaran secara umum tentang bagaimana menjalankan itu. Karena kita kasih 2 jempol, kalau kita punya 4 jempol, harusnya memang 4 Kang, dan kaki, tapi 2 jempol for pemuda remaja. Tapi jangan sampai akhirnya orang habis, orang energi di perkemahan, lalu menyanyi, lalu pasca, tapi secara konten dalam perkara-perkara rohani kita agak lemah. Dan karena itu salah satu kunci menjawab pergumulan itu supaya terjadi keseimbangan, bagaimana menjadi duta penyembuhan holistik adalah orang kuatkan tuh program-program pemuritan. Orang kuatkan program pemuritan. Saya bantu mendampingi. Nanti orang pikirkan bagaimana jalan materi ini, nanti orang diskusi sama-sama pendeta bagaimana membagi materi ini. Tapi kunci kedua yang kita bilang tadi adalah 4 orang ini memiliki visi yang sama, memiliki kesatuan visi membawa orang kepada Kristus. Sehingga coba torang, khususnya torang saya dan teman-teman Pelsus, sudah 1 tahun lebih, sudah 2 tahun torang periode, belum Kang, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih kira-kira torang visi terbesar setelah akhir periode ini apa? Harusnya orang belajar dari kasus ini. Visi terbesar kita adalah setelah kita menyelesaikan ini, saya telah membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Amin. Kita tidak mengejar saja saldo di akhir pelayanan kita berapa miliar. Nah, kita tidak hanya mengejar berapa ratus juta orang pe saldo kas setelah selesai pelayanan. Itu semua akan lenyap. Tapi ada yang berdampak kekal adalah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Kristus. Betapa pentingnya memiliki visi yang jelas bagi para pelayan Tuhan. Dan akhirnya orang bilang, oke, orang mau bawangan apa Yesus? Dan akhirnya tidak jadi. Ayat ini bilang, dorang angka tuh ampa orang itu. Sampai di sini orang belajar apa? Memiliki kasih, memiliki visi membawa orang kepada Kristus. Yang keempat, setelah orang eksekusi, orang percakapan, orang belajar apa? Mereka sehati dan kompak. Betapa indahnya gereja kalau pelayan khusus, komisi-komisi nyandak membawa kepentingan pribadi, tapi betul-betul memiliki kesehatian dan kekompakan. Jadi kuat tuh jemaat. Sehingga tidak ada faksi-faksi, tidak ada pengelompokan-pengelompokan. Mereka sehati dan kompak. Mereka mau melayani. Itu yang keempat. Mereka mau melayani orang lain. Kalau tidak ada kerelaan melayani, nyandak mungkin orang mau jadi duta. Menjadi duta kesembuhan holistik. Bagaimana orang menjadi duta, menjadi utusan Kristus kalau kita tidak punya kerelaan melayani? Dorang bawa pada akhirnya, gambar berikut, Alkitab bilang, sampai di rumah itu, apa yang bilang? Mereka mendapati rumah itu penuh sesak. Di dalam sopunung, sampai di luar orang berdesak-desakan. Mungkin kalau orang cuma berpikir pendek, ini ampa orang dong bilang begini, kawan, nah lihat ini manusia, setidaknya kawan orang so berusaha, maafkan kawan sampai sini jo. Karena lihat bagaimana orang mau masuk. Ya, orang boleh punya alasan. Sedangkan orang kawan yang so lebih dulu, so ndak tamasuk, apalagi orang ke belakang datang. Pilihan pertama orang pulang, pasrah, masa bodoh. Kadang-kadang orang ketika mendapat hambatan langsung mundur. Iman memberi kemampuan menerobos kesulitan. Amin. Iman memberi kemampuan menerobos kesulitan. Nanti memang di akhir orang dapati apa yang menggerakkan orang-orang ini. Yesus melihat iman mereka.
Iman mereka membuat mereka tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah. Itu yang orang dapati. Setelah mereka menghadapi hambatan ini, tidak mungkin. Bagaimana? Akhirnya, apa yang terjadi? Di gambar berikut, ayat bilang, dorang naik di atap. Orang belajar apa? Bagi seorang duta, dia harus memiliki prinsip yang berikut adalah mau mencari cara-cara kreatif untuk memperjuangkan orang lain. Nyandak pasrah, nyandak masa bodoh, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, tapi mau mencari cara kreatif. Bagaimana ini? Kita tidak tahu apakah dorang diskusi sebelum itu. Maksudnya kita tidak tahu apa dong diskusi, kawan. Karena lihat ini orang banyak. Mar tenang kawan. Apapun yang terjadi, orang akan perjuangkan karena supaya ngana sampai Pak Kristus. Kok bagaimana? Mungkin tuh ampa orang itu bercerita begini. Ya tong bongkar tuh rumah, tuh atap. Kita juga tidak tahu gambar berikut. Ayat bilang, orang bongkar tuh atap. Kita lain tahu saudara, apakah dorang dah minta izin dulu Pak yang punya rumah? Itu Alkitab tidak bilang, tapi kita waktu dorang dah minta izin enggak Tanta Om minta maaf. Orang mau bongkar Om dengan tapi atap rumah karena orang mau perjuangkan orang pekawan ini orang mau sebaku dapat dengan Tuhan Yesus. Kita tidak tahu apakah orang diskusi. Tapi saya menduga, kuat dugaan saya, dorang dah diskusi itu. Dan bahkan lebih jauh dari itu, saya belajar, kalau benar dugaan kita bahwa dorang dah diskusi, dorang dah sepakat untuk bongkar tuh rumah, setelah mendapat izin dari tuan rumah. Hal berikut yang dorang bayangkan adalah, mungkin ada harga yang dorang bayar. Mungkin ini ampa orang bilang begini, nanti orang ganti rugi. Kalau tuan rumah mau minta ganti rugi, tenang jo kawan, nanti orang ganti rugi. Seorang duta harus bersedia membayar harga, harus berani berkorban. Kalau orang tidak siap untuk berkorban, tidak mau membayar harga, tidak berani mengambil resiko, tantangan selalu datang. Tapi ayat-ayat ini memberi inspirasi kita. Kriteria-kriteria yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi duta bagi Kristus: berani membayar harga, berani berkorban, tanggung resiko. Orang mau tanggung kawan. Yang bahaya adalah kalau satu dari tiga orang ini tidak mau bersahati dengan dorang petamang, selesai ini perkara. Tapi sampai sejauh ini kita masih melihat bahwa prinsip-prinsip yang sudah kita sebutkan tadi masih tetap terjaga. Sangat berbahaya kalau di dalam gereja ada orang yang waktu susah, waktu berjuang, waktu dituntut semua pengorbanan, dia tidak ada. Waktu lagi bertempur, dia tidak ada. Tapi giliran selesai, sudah apa hasil, dia duluan mengklaim. Ada orang begitu. Kita tidak tahu kalau di Tontembuan DP istilah apa ya. Tapi kita ada bahasa dari orang Tombulu, karena kita orang Tombulu. Di Tombulu ada istilah, ya maafkan kalau tidak mengerti. Setelah dengar abaikan saja kalau tidak mengerti. Di Tombulu ada orang pe istilah bahasa Tombulu, saru-saru lutut tamburi mata. Kita tidak tahu DP arti sederhana. Maksudnya waktu secara harafiah, waktu baru jamu masa ini makanan, tidak ada situ. Ya, dia balik belakang akang. Tapi waktu somasa, dia tuh duluan di situ. So makan toh. Karena itu berangkat dari ceritanya, kok kata ada dua orang
Pas saudara dorang, kong tuh dia pe kawan satu, dia pe saudara satu panggil, njut orang pi bacari kodok. Cerita sederhana, itu kata dia pe cerita awal. Njut orang pi bacari kodok. Kong dia pe saudara bilang, aduh kita ndak jawab ambil begitu loh, ndak jawab makan begitu. Akhirnya dia pergi sendiri. Dia pulang kamari beberapa jam, dia sebuah kodok, dia semua masak, semua bau sedap, serta soteru di meja. Kong yang pulang dari bawah kodok ini, dia tanya ulang patu dia pe saudara yang dia panggil tadi, mana boleh makan begini? Dia bilang, oh kalau kita mana-mana, semua boleh. Sudah mengerti tapi maksud, so pakai contoh sederhana. Bahaya sekali kalau di dalam gereja ada orang-orang begitu. Ya toh? Orang berjuang, nggak ada dia. Orang lagi kerja berat, nggak ada situ. Orang lagi berkorban, nggak ada situ. Orang latihan, nggak ada dia. Maaf ya, jangan ada yang tersinggung ya. Lagi susah cari anggaran. Orang sampai jual roti di pom bensin, ke sana kamari masuk keluar kampung bawa rempeyek untuk jual, nggak ada dia situ. Orang latihan susah-susah sampai malam, nggak ada dia di situ. Orang mau masa persiapan, nggak ada dia di situ. Tapi giliran dapat nilai, dia duluan berstatus. Puji Tuhan, jemaat Bait Layung Kanuran 8,53. So dia tuh duluan berstatus. Jangan marah ya, jangan tersinggung. Orang-orang ini menginspirasi kita. Mereka berani membayar harga. Dorang dapat apa sampai sejauh ini? Nggak ada. Berani membayar harga, berani berkorban. Oke, kalau tuan rumah minta torang mau bayar, nanti torang bayar. Tenang jangan kawan. Torang akan siap membayar harga. Akhirnya, gambar berikut bilang, mereka akhirnya berhasil membongkar atap. Memang rumah-rumah di waktu itu tidak persis seperti ini, tapi ini ilustrasi saja. Dorang saya turun. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana waktu itu Yesus sementara mengajar, lalu tiba-tiba, apa ini sudah ciri-ciri? Tapi ternyata yang sangat mengejutkan adalah, tuh ampak orang itu saya turun kamari, tuh satu orang yang lagi lumpuh itu. Sampai di titik ini, Alkitab memberi catatan yang sangat luar biasa. Yesus melihat iman mereka. Orang belajar apa dari sini? Seseorang yang mau menjadi duta harus memiliki iman yang tangguh. Amin. Iman menjadi kunci membuka hambatan-hambatan. Tapi kalau orang tidak memiliki iman yang tangguh, tantangan kecil datang, sudah menyerah, nangis. Tapi ayat-ayat ini menginspirasi bagaimana menjadi duta. Saya sedang menerangkan bagaimana menjadi duta penyembuhan holistik. Mereka memiliki iman yang tangguh. Dan apakah Yesus marah? Nggak. Kesannya sangat positif. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman siapa? Di sini dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Ketika Yesus melihat iman mereka, ayat 5. Bukan iman dari si lumpuh, tapi iman mereka. Mereka bisa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, iman dari dorang 5, atau kemungkinan kedua, iman dari 4 orang yang sehat itu. Tidak tahu. Nanti orang kalau baku dapat yang Tuhan Yesus, orang mau tanya, Tuhan, waktu Tuhan dah tulis di Markus 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, iman siapa? Iman 4 orang atau iman 5-5-nya? Tapi sampai sejauh ini kita berani bilang iman mereka maksudnya iman 5 orang itu. Iman mereka menggerakkan hati Yesus. Lalu apa yang Yesus bilang? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini sangat mengejutkan karena apa? Kita menduga saja ya, berdasarkan teks ini. Mungkin sekali harapan terbesar dari 4 orang atau 5 orang itu adalah pertama-tama mendapatkan mujizat kesembuhan
dari teman mereka yang lumpuh. Tapi yang menarik adalah yang Yesus lakukan pertama bukan menyelesaikan kelumpuhan secara fisik dari si lumpuh itu. Yesus tidak pertama-tama bereaksi terhadap pergumulan fisiknya, pergumulan jasmaninya. Yesusnya tidak bilang, "Hai anakku, sembuhlah engkau, bangkitlah, berjalanlah dan pulanglah." Nyanda. Kenapa Yesus justru memberi reaksi pertama adalah, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini tentu tidak bermaksud bahwa sakitnya selalu karena dosa. Memang di dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi umumnya beranggapan semua sakit itu karena dosa. Tapi kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes, suatu ketika murid-muridnya datang tanya apa Yesus, "Guru, anak ini sejak lahir buta. Ini dosa siapa? Dosanya? Dosa orang tuanya?" Yesus bilang apa? "Bukan dosanya, bukan dosa orang tuanya. Tapi ini terjadi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan." Jadi tidak, kalimat ini ketika Yesus bilang, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ada penafsir bilang ini menerangkan bahwa dia sakit itu karena dosa. Tidak selalu harus dibaca seperti itu. Tapi saya lebih setuju tafsiran yang mengatakan begini. Bagi Yesus, masalah utama yang harus dibereskan pada si lumpuh ini dan bahkan pada kita semua bukan masalah-masalah jasmani, bukan masalah-masalah fisik, tapi perkara-perkara rohani. Masalah rohani itu lebih penting daripada masalah-masalah secara jasmani. Perkara-perkara yang bersifat spiritual itu jauh lebih menarik perhatian Yesus dibandingkan perkara-perkara kelumpuhan secara fisik. Yesus memberi perhatian berikut setelah dia bilang dosamu sudah diampuni. Maka bagi Yesus, masalah rohani dulu yang harus dibereskan. Percuma kalau dia masalah rohani tidak dibereskan, kong semua selesaikan dia masalah jasmani. Saya berharap sudah menangkap maksudnya. Karena masalah-masalah jasmani yang orang hadapi, pergumulan-pergumulan secara jasmani yang orang hadapi, sakit secara fisik yang bisa didiagnosa secara medis yang kita alami, mungkin kalau itu lama mau sembuh, tapi tetap akan berakhir setelah kita mati. Tapi masalah-masalah rohani kalau itu tidak dibereskan, itu akan berlanjut sampai di kekekalan. Masalah rohani yang paling penting adalah pemulihan atas dosa-dosa kita. Amin. Itulah tujuan utama Yesus, bereskan dulu dosanya. Itulah tujuan utama Yesus datang ke dunia. Bukan sekedar memberikan mujizat-mujizat kesembuhan, mujizat kesembuhan. Tapi tujuan utama Yesus datang ke dunia adalah untuk membereskan masalah yang paling mendasar dalam hidup setiap orang dan semua orang adalah dosanya. Bereskan dulu dosanya, yang lain-lain nanti kita tambah. Heran sekali ketika ada baliho-baliho, "Hadirilah KKR kesembuhan ilahi." Coba tanya, yang menarik dorang pergi adalah dia PKKR atau DP kesembuhan ilahi? Nah ini bahaya. Hadir silahkan, tapi jangan sampai kita bilang yang menarik hati orang datang adalah karena dia iming-iming kesembuhan ilahi. Kita memerlukan itu, tapi pertama-tama yang harus dibereskan adalah masalah rohani kita, dan kita membutuhkan Kristus. Ketika saya kasih contoh di awal tadi, secara fisik dokter bilang dia sakit, tapi secara rohani, misalnya ini contoh aplikasi, dia tahu dia orang dah baking, mau selesaikan bagaimana? Akhirnya oke, ketika kita mendapati itu kita bilang oke, kalau begitu orang mau cerita dulu sebelum kita mau berdoa untuk minta kesembuhan secara fisik. Kita harus bereskan dulu dia masalah rohani. Jangan sampai misalnya nak selesai dia perkara rohani, kong dia sakit fisik juga tidak sembuh. Lebih rumit untuk dipulihkan orang-orang seperti itu.
Itu yang orang belajar dari sini, bukan? Bagi Yesus, pemulihan atas perkara rohaninya jauh lebih penting dan itu harus diutamakan. Karena itu kalimat pertama dari Yesus bukan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Tapi Yesus bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Ini menolong kita bahwa mana lebih penting, perkara rohani atau perkara jasmani. Bagi Yesus menginspirasi kita, masalah-masalah rohani itu harus lebih penting. Karena itu, untuk menjadi duta kita harus melihat perkara-perkara ini secara menyeluruh. Bagus MTPJ ini bilang. Tapi mana yang harus diutamakan? Mengatasi kemiskinan secara materi atau kemiskinan secara rohani. Banyak orang yang secara materi kaya, tapi secara rohani miskin. Banyak orang sebaliknya, kaya secara rohani tapi miskin secara jasmani. Kekayaan tidak membuat orang akhirnya lebih senang di dunia ini. Ada berapa banyak orang yang kita bilang DP doi sonen tahu mesti habis bagaimana. Mar, saban mau tidur, susah mau tasono. Pergumulan tidak habis-habis. Saban hari menangis karena pergumulan yang berat. Rumah tangga tidak pernah selesai masalahnya. Secara ekonomi orang bilang, aduh, orang-orang ini entah mau saya habis bagaimana dong pedoi. Tapi tidur pun susah. Tapi sebaliknya, berapa banyak orang yang kerja hari ini untuk mau bayar sudah makan kemarin. Bukan kerja hari ini makan hari ini. Kerja hari ini mau bayar sudah makan kemarin. Mar, setiap kali mau tidur, belum sampai di bantal dia pe kepala, rasa-rasa somanggoro. Sudah pernah lihat orang begitu? Tiap tasono pasti dia manggoro. Kenapa? Kita seulang-ulang bilang, Bapak Ibu Saudara, manggoro itu anugerah Tuhan. Amin. Jadi ibu-ibu, kalau dengar tuh Bapak jam manggoro, jangan ganggu. Dia sementara menikmati anugerah Tuhan. Biar juga. Di situ dia berkesempatan menikmati anugerah Tuhan. Dia kata manggoro, jangan ganggu. Kita kadang-kadang kita istri bilang, Tuhan ana, belum sampai di bantal so manggoro. Kita bilang, kita tidak dapat dengar tajam manggoro, padus tangana. Dia bilang, tantu kalau ngana dapat dengar, ngana tidak manggoro itu. Tapi tiap tidur manggoro. Kecuali 2 minggu lalu memang sakit, masa berat, tidak boleh manggoro. Tapi sesudah itu kembali lagi pada aslinya, tidur manggoro. Kenapa? Karena saya katakan tadi ada banyak orang secara ekonomi, secara materi dia kaya, tapi dalam perkara-perkara rohani dia miskin. Nah, ini harus menjadi perhatian pelayanan kita. Tujuan utama kita adalah membereskan perkara-perkara rohani secara khusus. Bagaimana kita menyelesaikannya? Tidak bisa tidak. Penginjilan harus tetap menjadi yang utama. Percuma orang sibuk bangun ini, tapi yang kita bilang tadi, memastikan bahwa orang-orang kita layani tidak sampai Pak Kristus, itu bahaya. Dan karena itu setiap kita berjuang bagaimana memastikan orang-orang yang kita hadapi sampai kepada Kristus. Karena dari sanalah akan dimulai. Kristus membereskan dosa-dosanya, yang lain-lain nanti Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah, yang lain nanti kita tambah. Berapa banyak orang yang kadang-kadang putar, cari dulu DP tambahan, belakangan tuh kerajaan Allah. Sehingga 1 minggu dia pakai semua untuk kerja, tidak ada waktu untuk ibadah. Sibuk. Tapi ternyata ayat-ayat ini bilang, ini orang-orang yang pakai baju-baju hijau ini, yang baju gagah-gagah ini, berwibawa, bajenggot, bakumis. Siapa dorang? Alkitab bilang siapa? Siapa di sini? Ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang secara penampilan agama
begitu berwibawa. Dapaliawoon sangat rohani. Mar sebenarnya menurut kita yang sakit dalam cerita ini bukan hanya si lumpuh, tapi yang ahli-ahli Taurat itu. Setelah Yesus bilang dosamu sudah diampuni, langsung naik dong petandu. Siapa yang ngana? Berani ngana ya? Menghujat Allah. Karena orang pemahaman yang boleh ampuni dosa cuma Allah. Ketika Yesus, Markus bilang dosamu diampuni, Yesus juga sedang bilang Yesus itu Allah. Karena itu dia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Sehingga kalau saudara dengar akhir-akhir ini sempat ribut, kira-kira 2-3 bulan ini ribut, termasuk di media sosial, ribut. Salah satu pendeta di Indonesia yang sebenarnya akhir-akhir ini so terbang sana sini KKR, tapi belakangan dia memberi pengajaran-pengajaran bahwa Yesus itu bukan Allah. Saya sebutkan dari mimbar ini dengan sangat berani, itu Erastus Sabdono. Banyak orang yang dengar-dengar dia pengajaran, tapi sekarang dia salah satu pendeta yang mengajar Yesus itu bukan Allah. Hati-hatilah kamu yang pergi gereja ikut-ikut dia persekutuan. Mimbar ini harus menjadi tempat memberitahu mana benar mana salah. Penyesatan-penyesatan gereja, penyesatan-penyesatan persekutuan tidak dilakukan oleh umat, tapi oleh orang-orang yang menjadi pemuka agama. Mereka menjadi orang-orang yang kita bilang. Maka di sini kita boleh bagi dua macam orang ya. Ada orang yang kakinya lumpuh, tapi hatinya lurus. Itu tuh orang pertama. Tapi tuh ahli-ahli Taurat ini, kakinya lurus, tapi hatinya lah yang lumpuh. Ada orang yang jalannya miring, tapi hatinya lurus. Ada orang yang jalannya lurus, tapi hatinya miring. Dan sangat berbahaya kalau itu dilakukan justru oleh orang-orang yang secara penampakan mereka menyandang atribut-atribut pelayanan. Mungkin mereka hamba Tuhan, mungkin mereka pelayan khusus, mungkin mereka pendeta, pakai baju yang bagus-bagus begini, mungkin mereka mengemban jabatan. Tapi mereka digambarkan di sini orang-orang yang justru mengalami kelumpuhan di hati. Mereka iri, mereka tidak ikhlas melihat pelayanan Yesus yang berdampak. Dan sejak itulah mereka mulai menyusun rencana menghabisi Yesus. Inilah permusuhan pertama kali dicatat oleh Alkitab terhadap Yesus. Pemicu permusuhan pertama justru datang dari orang-orang yang nampaknya begitu beragama. Maka saudara tidak usah tertipu dengan orang-orang yang seolah-olah tampil dengan begitu bagus. Termasuk supaya adil, hati-hatilah dengan kita ya. Ya toh? Tapi ujilah segala sesuatu. Orang-orang yang memiliki jabatan pelayanan tidak berarti hatinya lebih bersih. Orang-orang yang bahkan memiliki pendidikan teologi yang lebih tinggi dari jemaat, tidak tentu hatinya lebih bersih. Tapi itulah yang harus menjadi perhatian gereja. Yang pertama kita bilang kakinya lumpuh, tapi hatinya lurus kepada Tuhan. Tapi yang ahli-ahli Taurat ini, kakinya lurus, tapi hatinya lumpuh. Tapi Yesus tahu. Maka yang kedua, Markus mau bilang, keilahian Kristus pertama dinyatakan waktu dia berkata, dosamu diampuni. Yang kedua, waktu dia bilang, tapi Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka. Hanya Tuhan yang tahu isi hati orang. Karena itu Markus bilang, berarti Yesus itu memang Tuhan. Dia tahu dorang pe isi hati. Kayak pada yang pikir begitu. Kita mau tanya, mana lebih gampang? Mau bilang dosamu diampuni atau bangkit dan berjalanlah? Menurut orang-orang Farisi, sebenarnya yang lebih gampang waktu menyatakan dosa diampuni. Susah kan kalau mau bikin mujizat sembuhkan orang, karena orang tidak bisa. Tapi Yesus mau bilang, kita boleh backing dua-dua itu. Maka supaya kau tahu bahwa anak manusia
berkuasa mengampuni dosa, dan berkuasa untuk melakukan mujizat. Kita bilang batu lumpuh, bangunlah, berdirilah, angkat tempat tidurmu, pulanglah. Istilah anak manusia ini, saudara, sebenarnya orang yang di sini atau umum banyak orang tidak terlalu pusing dengan itu istilah anak manusia. Sebenarnya apa arti anak manusia? Kenapa Yesus mengklaim dirinya sebagai anak manusia? Nah, penjelasan sebenarnya kalau orang Yahudi, apalagi ahli-ahli Taurat, orang Farisi, kalau dengar itu istilah anak manusia, dorang tahu salah satu penjelasan yang lengkap tentang istilah anak manusia itu dicatat di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Di situ anak manusia adalah gambaran tentang juru selamat, tentang raja di atas segala raja yang berkuasa atas semua orang. Maka ketika Yesus mengklaim anak manusia, Yesus sedang mengatakan bahwa nubuatan di dalam Daniel pasal 7 ayat 13-14 itu kita. Dan ini bikin jadi masalah bagi orang-orang yang dengar. Tapi intinya kenapa jadi masalah? Karena memang ada kelumpuhan di hati. Hati-hati yang begitu. Kadang-kadang orang sobeking yang bagus, ya sedang sobeking itu bagus-bagus, kadang-kadang juga berusaha dijatuhkan, apalagi orang nggak baking yang bagus-bagus kan. Tapi sudahlah, yang orang boleh belajar dari poin ini adalah ketika saudara mau menjadi duta bagi Kristus, bersiaplah untuk menghadapi tantangan. Jangan mundur. Bahkan tantangan yang lebih parah adalah kalau dia datang dari dalam. Lalu ayat ini bilang terakhir apa? Yesus bilang, oke, sekarang kita perintahkan, bangun, pulang. Dan gambar berikut bilang, akhirnya orang itu berdiri dari dia tempat tidur, dia pulang. Dampaknya apa? Nah, menarik ayat ini mencatat, setelah orang banyak melihat hal itu, mereka takjub dan mereka memuliakan Allah. Nah, di sini orang dapat pesan bagus. Ingatlah, segala sesuatu yang kita perjuangkan di dalam gereja supaya Allah dipermuliakan. Amin. Sampai akhir cerita, siapa yang tahu ini ampa orang penama? Ada yang tahu? Kenapa perkara yang begitu penting? Kenapa tindakan yang begitu hebat dari 4 orang ini, tapi nama mereka tidak dicatat? Apa yang orang boleh belajar? Orang-orang ini memberi pelajaran berharga bagi saya, harusnya bagi kita semua adalah semua kebaikan yang kamu lakukan, jangan pernah cari nama. 4 orang ini bersedia nama mereka tak usah dicatat untuk diketahui orang, sudahlah. Tapi berapa banyak orang di dalam gereja yang begitu, jasa sedikit mau dapat nama besar, apalagi jasa besar. Tapi 4 orang ini gitu hebat, sampai perkara-perkara rohani pun mau cari akang nama. Ini bahaya. Termasuk salah satu yang berkali-kali kita contoh, tentang ada ibu yang memberi persembahan kan. Sudah ingat? Kita kurang masih ingat ulang ya. Karena perkara ini menolong kita untuk ingat lagi. Ada satu mungkin jemaat yang lain baru dengar, mari kita di sini ulang-ulang. Satu waktu di sana di Motoling, nggak ada orang Motoling tuh sini, kecuali kita istri. Satu waktu ada ibu bawa sampul di gereja, dia isi 5 juta. Nggak tulis nama, jadi dia kasih diaken, baca akang. Maksudnya bilang akang persembahan. Oke, mereka nggak tulis nama, sudah jom, kita malu. Kong dia akan intip, 5 juta dia bisi, bilang cukup terus sudah persembahan syukur, sudah jom. Kau mau bilang apa? Bilang jom persembahan syukur dari NN. Jadi begitu jo. Jadi warta jemaat dia akan baca. Masuk persembahan syukur dari NN sebanyak 5 juta. Wah, aku tanya tuh orang, siapa nak Ci? Apa kasih persembahan 5 juta cuma ada tulis NN. Seribu tuh gereja. Rupanya di gereja itu belum pernah ada orang bakal kasih persembahan syukur 5 juta, apalagi cuma tulis NN, no name, tanpa nama.
Karena 1000 tuh orang nak tahan juga tuh ibu itu kon dia kore dia pe tetangga. Kita ya itu. Akhirnya orang tahu, oh jadi sepanjang pulang orang bertanya, siapa wanak tadi Ci? Dapat kasih persembahan 5 juta cuma tulis RN, mulai dia korek, kita ya itu. Kita ya itu, kita ya itu. Jadi sepanjang jalan orang tahu tuh NN itu adalah kita ya itu. Jangan pernah cari nama. Amin. Sudah amin.